persusuan. Wa dakhalat duwaibah lana fa'akalatha. Lalu binatang kecil masuk kepada kami ke tempat tidur Sayyidah Aisyah lalu memakan Al-Quran, memakan manuskrip Al-Quran tentang ayat rajm dan 10 persusuan itu. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq namanya. Nah, kedua, dari jalur Muhammad bin Ishaq juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, Ahmad fil Musnad, wa Ibnu Majah fil Sunan, dan Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya As-Sunan, Sunanu Ibnu Majah. Tapi lafadznya berbeda. Lafalnya ini begini, dakhala dajin fa'akalaha. Kambing masuk lalu memakan Al-Quran itu. Al-Quran yang tentang 10 persusuan itu. Nah, yang satu menyebutkan duwaibah, hewan kecil, tapi yang satu menyebutkan kambing. Sama-sama dari jalur Muhammad bin Ishaq. Ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Sahihul Muslim, tidak berbunyi begitu ternyata. Ternyata bunyinya begini, kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'at ma'lumat. Ada ayat yang turun, ayat Al-Quran yang turun, yang menceritakan tentang 10 persusuan, dan nanti bla 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 gitu. Nah, hadis ini narasinya sama, tapi isinya berbeda. Ada yang berbeda. Maka bagaimana cara mengumpulkan hadis ini? Maka kita lihat sanadnya yang mana yang kuat. Kalau Imam Muslim sudah jelas, karena di dalam kitab Sahih. Berarti hadisnya ini Sahih. Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik ini hadis sahih pertama. Imam Malik ini adalah hadis sahih pertama, kitab hadis sahih pertama. Namanya kitab Al-Muwatta, saya punya kitabnya. Nah, sedangkan kita cek Muhammad bin Ishaq ini bagaimana orangnya. Ya, kita cek ya, kritik terhadap rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Ternyata Muhammad bin Ishaq ini bermasalah, yang mengatakan Al-Quran dimakan kambing itu bermasalah. Qala Ayyub bin Ishaq, sa'altu Ahmad bin Hanbal. Ayyub bin Ishaq mengatakan, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, fakultu, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, sebutannya Aba Abdillah kunyahnya. Ibnu Ishaq idza tafarrada bihaditsin takbaluhu. Kalau Ibnu Ishaq ini meriwayatkan hadis sendirian, apakah kamu akan menerimanya? Maka apa jawaban Imam Ahmad? Imam Ahmad ini hafal ratusan ribu hadis ya. Qala la, oh tidak, wallahi inni ra'aituhu yuhadditsu an jama'atin bil haditsil wahid wa la yufassilu kalaman dza min dza. Demi Allah, aku telah menyaksikan Muhammad bin Ishaq pernah meriwayatkan hadis dari seorang jamaah, dari sekelompok jamaah, dengan hadis yang hanya satu jalur, tapi dia tidak menerangkan secara maksimal. Nah, Yahya bin Ma'in juga menerangkan bahwa Muhammad bin Ishaq adalah orang yang dhaif. Imam An-Nasai juga berkomentar, laisa biqawi, dia tidak kuat. Ingatannya tidak kuat, mudah pelupa dia. Ad-Daruqutni juga berkomentar, Imam Ad-Daruqutni ini ulama besar semua, ikhtalafal a'immatu fihi wa laysa bihujjah. Para ulama berbeda pendapat tentang Muhammad bin Ishaq, tapi dia tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan rujukan. Itu tertulis, komentar ini tertulis di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang cerita tentang kritik-kritik rawi itu. Nah, maka hadis tentang Al-Quran dimakan kambing itu dikalahkan oleh hadis Muslim dan Imam Malik di Muwatta. Berarti namanya ketika seperti ini kasusnya, namanya ini hadis syadz. Apa hadis syadz? Hadis yang rawi tidak thiqoh menentang riwayat rawi yang lebih thiqoh, rawi yang lebih terpercaya. Jadi ada orang yang tidak terpercaya hadisnya bertentangan dengan rawi yang terpercaya, maka namanya hadis syadz. Maka jatuhnya dhaif, lemah. Nah, ini namanya ilmu jarhu wa ta'dil, kritik rawi. Baru kita akan bisa, nanti akan paham bagaimana hadis ini bisa dijadikan dalil atau tidak.